Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emeja Pratama, NPM B1A019305, Fakultas Hukum. Baiklah, saya akan menguraikan pemahaman saya mengenai pendidikan Pancasila. Yang pertama, makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus kita pahami karena Pancasila merupakan salah satu elemen penting dalam negara. Tanpa memahami maknanya, orang akan mengetahui Pancasila hanya sebagai slogan semata, tanpa mengetahui isi penting terdapat dalam Pancasila tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, orang harus bisa memahami dan mengimplementasikan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila sebagai dasar negara dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan bangsa, penyelenggaraan negara, dan segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di dalam negara yang berlandasan pada Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar baik, sebagai hukum dasar yang baik maupun hukum dasar yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah yang fundamental. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan cita-cita kebangsaan. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Penjelasan dari makna Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, mewujudkan tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan Pancasila di bidang politik pada pengamalannya adalah contoh seperti penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik adalah banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat, dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan atau pribadi. Hal itu sesuai dengan sila kelima. Yang kedua, makna Pancasila sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras yang berbeda-beda. Tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit untuk dicapai. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetaraan kesenjangan. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai makna dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Makna sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dan berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan ketergantungan.
Makna dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wujud dan bentuk pengamalan nilai dasar Pancasila. Yang pertama, contoh pengamalan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, kita masuki pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia, dan memajukan pergaulan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya kita masuki pada pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, selalu mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, dan wali kota. Tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh rasa kekeluargaan. Dengan etikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, senang memberi bantuan dan pertolongan terhadap orang lain, bekerja keras, tidak berfoya-foya dan bermewah-mewah, menghormati hak-hak orang lain, selalu berhemat dan tidak boros, tidak berbuat hal yang merugikan kepentingan umum, berusaha mewujudkan keadilan sosial yang merata, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan menghargai hak-hak dari orang lain. Sekian pembahasan mengenai pendidikan Pancasila yang saya ketahui. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.